Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tatami Maulana. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Saya ingin menjelaskan tentang pahlawan nasional yang bernama Sultan Syahrir. Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang di Sumatera Barat pada tanggal 5 Maret 1909 dan meninggalnya di Swiss di daerah Zurich pada 19 April 1966 pada umur 57. Adalah seorang intelektual, perintis, dan revolusi kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, ia menjadi seorang politikus dan Perdana Menteri pertama Indonesia. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia dari 14 November 1945 hingga 20 Juni 1947. Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia pada tahun 1948. Ia meninggal menghasilkan sebagai tawanan politik dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Sultan Syahrir ditetapkan menjadi seorang pahlawan Indonesia tanggal 9 April 1966 melalui Kepres nomor 76 tahun 1966. Sultan Syahrir pada saat remajanya. Serta terjadi Syahrir remaja gak cukup di bidang olahraga saja. Bersama teman-temannya, Syahrir mendirikan sebuah klub diskusi politik untuk para pemuda di Bandung yang dinamakan Patrie Solidaritas. Kegiatannya di klub diskusi itu membawa takdir pertemuan dengan sosial aktivis lain dari klub debat tetangga atau disebut klubnya Amalgame Studi Club yang dipimpin oleh manusia Bandung Testunise Nasional atau disebut ITB yang bernama Quesno alias Soekarno. Sampai akhirnya Soekarno pada umur 26 tahun bersama-sama dengan teman-temannya di klub diskusi mendirikan Partai Nasional di Indonesia atau disebut PNI. Pada tahun 1927 dipercaya untuk mengurus organisasi seorang pemuda PNI yang awalnya disebut juga Jong Indonesiaan, lalu berubah nama menjadi Pemuda Indonesia. Bentuk kepercayaannya yang diberdirikan pada Syahrir ini yang manfaatnya untuk membuat momen bersejarah bersama dengan Jong Indonesia pada tahun 1928. Dengan mewujudkan Kongres Pemuda Indonesia yang menghasilkan semangat pejuang baru yang bernama Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada masa awal kuliahnya, Syahrir aktif mengikuti kegiatan sebuah klub studi yang bernama Sosial Demokrasi atau disebut bahasa Inggrisnya Democracy Study Maintain Club. Klub studi ini yang diikuti oleh sama Syahrir ini merupakan bentukan dari Partai Sosialisi Demokrat Belanda atau di dalam kurungnya Sosial Demokrasi Arbeiderparty Spade. Pada klub inilah Syahrir membentuk pertama kali membedah secara mendalam gagasan politik kelas dunia yang sedangkan bergelora saat itu, seperti pemikiran Friedrich Otto Bauer, Karl Marx, Rosa Luxemburg, dan filsuf dan kelas dunianya lainnya mendapatkan kesempatan pendidikan di Eropa. Benar-benar membuat pemikiran Syahrir menjadi terbuka dari berbagai semacam gagasan serta di studi politik internasional yang terjadi setelah lulus dari AMS tahun 1929. Syahrir melanjutkan kuliah di Eropa, tempatnya di Fakultas Hukum Universitas van Amsterdam atau di Belanda. Tidak
lama banget setelah keberangkatan dirinya ke Amsterdam, pemimpin Hindia Belanda waktu itu Gubernur Jenderal Hendrik de Graaf mengeluarkan pemerintah untuk menangkap pemimpin-pemimpin PNI termasuk Soekarno, Gatot Mangkurbaju dan kawan-kawannya di tanah India Belanda. Nyaris banget Syahrir ditangkap untuk keburu kabur dari kuliahnya. Penguasaan Jepang dan perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945. Pada bulan Maret 1945, Belanda menyerah kepada Jepang. Penyerahan kekuasaan berlangsung cepat banget. Untuk memudahkan Jepang mendapatkan dukungan rakyat setempat, para tokoh pemberontakan seperti Hatta, Syahrir, dan kawan-kawannya dibebaskan gitu aja. Sama tentara Jepang menyusul bulan Juli 1942, Bung Karno juga dibebaskan dari persaingan di Bengkulu. Setianya di Jakarta. Soekarno memutuskan untuk bertemu dengan Hatta dan Syahrir di rumahnya Hatta. Pertemuan ini bisa dibilang momen yang sangat bersejarah karena setelah berjuang masing-masing di tahun 1921, tiga tokoh utama kemerdekaan ini baru bertemu untuk pertama kalinya. Dan akhirnya Soekarno-Hatta jemput balik sama Subarjo untuk menyusun teks proklamasi di rumah tradisi Maeda di Menteng. Keesok harinya, pada tanggal 17 Agustus 1945, akhirnya peristiwa yang dipimpinkan oleh para tokoh awalnya penggerakan Indonesia pada tahun 1931 terjadinya juga. Indonesia menyatakan bahwa proklamasi kemerdekaan itu Syahrir sebagai tokoh arsitek gerakan underground yang selalu bergerak di belakang panggung memutuskan untuk tidak hadir dalam momentum paling bersejarah itu. Dan kemudian Sultan Syahrir menyuruh Soekarno-Hatta untuk mempercepatkan kemerdekaan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.